1 Desember diklaim Hari OPM, TNI Polri di Timika disiagakan. Jelang 1 Desember 2020 yang diklaim sekelompok orang di Papua sebagai Hari TPN atau OPM, pasukan TNI Polri disiagakan di Timika. Apel pasukan ini juga digelar untuk pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru 2021. Yang dimaksud TPN atau OPM adalah Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPN-OPM pada tahun sebelumnya, 1 Desember. Sering dilakukan aksi-aksi pengibaran bendera bintang kejora. Kapolres Mimika AKBP Igusti Gede Era Adinata dan Dim 1710 Mimika dan para komandan Kesatuan TNI Segarnisun Mimika ikut dalam apel yang digelar di lapangan Mapolres 32 Timika pada Senin 30 November. Apel ini diikuti sedikitnya 500 personel gabungan TNI Polri, Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan atau Satgas Panrahwan dan Satgas Amole. Dalam rangka mengantisipasi gangguan keamanan pada 1 Desember, kita juga laksanakan apel ini, juga operasi Amole dan Panrahwan. Kita sudah siap antisipasi terutama situasi Tembagapura, kata AKBP Era usai memimpin apel di Mapolres 32. Mengenai status keamanan, Era menambahkan di Timika statusnya tidak siaga 1, namun ada peningkatan patroli dan razia yang dilakukan Senin malam. Siaga 1 tidak ya, tapi ada peningkatan patroli dan dilakukan gabungan, tambahnya seperti dilansir dari detik.com. Sementara itu, Letkol Infanteri Yoga Cahya Prasetya mengatakan pihaknya mengaku telah menyiapkan pasukan untuk pengamanan guna membantu Polri menjaga ketertiban dan juga pengamanan di Timika. Kami membackup penuh polisi guna menciptakan keamanan di Timika, kata Yoga. TNI dan Polri berharap memasuki bulan kasih ini masyarakat di Mimika bisa menjalankan aktivitas dan ibadah dengan khusyuk dan dalam situasi yang aman. Aparat meningkatkan keamanan menjelang 1 Desember yang diklaim sebagai Hari TPN atau OPM. Pada 1 Desember tahun sebelumnya sering dilakukan aksi-aksi pengibaran bendera bintang kejora. Sementara itu diberitakan sebelumnya, jelang hari ulang tahun Organisasi Papua Merdeka yang biasa diperingati pada 1 Desember mendatang, Polri bakal menggelar patroli besar-besaran. Masyarakat Papua pun mendukung upaya tersebut sebagai bentuk pencegahan aksi brutal OPM jelang ulang tahunnya. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Awi Setiono mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan TNI dalam menjaga keamanan di Papua. Selain itu, Polri juga akan menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh agama, masyarakat, dan juga suku dengan tujuan membuat situasi keamanan tetap kondusif. Dirinya tidak merinci berapa banyak personel yang dilibatkan dalam patroli keamanan jelang peringatan ulang tahun OPM. Dirinya hanya berharap agar situasi tetap kondusif di Papua, sehingga tidak ada yang berusaha melaksanakan acara-acara yang memperingati 1 Desember yang merupakan hari ulang tahun OPM. OPM sendiri merupakan organisasi yang dipelopori oleh sejumlah tokoh Papua. Mereka ingin agar Papua mendapatkan kemerdekaan dan menjadi negara sendiri untuk berpisah dari NKRI. Selama ini OPM kerap terlibat kontak senjata dengan aparat keamanan seperti TNI Polri di Papua. Hal ini pun menyebabkan beberapa warga Papua menjadi korban. Aksi seperti ini juga sudah berlangsung bertahun-tahun. Institute for Policy Analysis of Conflict melalui laporannya yang berjudul The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement pada tahun 2015 lalu menyebutkan bahwa tidak sedikit kelompok pecahan OPM yang berbasis di luar negeri seperti di Pasifik, Amerika Serikat, dan juga Eropa. Organisasi tersebut memiliki upaya dalam menghimpun dukungan internasional untuk kemerdekaan Papua, di mana salah satunya adalah West Papua National Coalition for Liberation dan United Liberation Movement for West Papua.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta Espane, menyatakan pembantaian demi pembantaian terhadap anggota TNI, Polri, dan masyarakat sipil terus terjadi di Papua yang diduga merupakan ulah dari kelompok separatis OPM. Neta menilai kondisi ini tentu memprihatinkan bagi bangsa Indonesia. Dia menuturkan bahwa di Papua tentara dan pendeta dibunuh serta TNI ditantang perang oleh kelompok teroris Papua. Dirinya pun berharap agar pemerintah segera mengambil sikap tegas dan segera mengirim Densus 88 yang di-backup oleh TNI anti-teror. Menurutnya, sikap tegas yang terukur diperlukan agar para teroris tidak bersikap seenaknya dan semena-mena terhadap masyarakat Papua maupun TNI ataupun Polri. Oleh karena itu, persoalan di Papua haruslah dipandang secara serius. Munculnya sekelompok separatis menggunakan media sosial untuk melancarkan aksi perlu diwaspadai, sehingga kita perlu hati-hati dan tidak mudah terprovokasi oleh ajakan kemerdekaan Papua. Menurut Letjen TNI Joni Supriyanto, narasi yang harus ditampilkan melawan propaganda adalah tentang kinerja pemerintah yang terus memajukan tanah Papua, baik dari bidang fisik maupun sumber daya manusianya. Ia juga menegaskan untuk menjaga Papua agar tidak memisahkan diri dengan NKRI merupakan tugas semua pihak. Karenanya, masalah Papua tidak bisa hanya diselesaikan oleh TNI, tapi harus bersama-sama. Dalam menghadapi kelompok OPM yang kembali berulah, pengamat militer dan juga intelijen Koni Rahakundini menilai sudah waktunya TNI diberikan peran operasi dalam undang-undang. Koni menilai tindakan kelompok OPM ini sudah melewati batas sehingga pemerintah melalui aparat keamanan TNI Polri harus mengambil langkah tegas terhadap mereka. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut bahwa negara tidak akan tunduk terhadap pelaku segala bentuk tindak kriminal dan juga gangguan keamanan. Ia mengatakan secara jelas TPNP BOPM merupakan kelompok kriminal yang harus segera mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Propaganda Papua Merdeka yang dilakukan oleh OPM melalui media online menjadikan pesan organisasi itu menyebar cepat dan luas ke masyarakat global, sehingga mereka cenderung mendapat perhatian dan dukungan dunia internasional. Dari hasil riset juga menunjukkan bahwa OPM tidak pernah berhenti menggambarkan Indonesia dengan citra kurang baik, sekalipun yang diberitakan adalah kekerasan dengan pelakunya OPM sendiri dan korbannya bukan orang Papua. OPM sendiri tidak segan-segan dalam melakukan penyerangan terhadap siapapun. Jelang 1 Desember 2020, tentu pemerintah patut meningkatkan kewaspadaan di mana pada momen tersebut kelompok OPM kerap membuat kericuhan dan mengibarkan bendera bintang kejora.